Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom, saudara. Puji Tuhan. Ya, kita semua ada di tempat ini tentu kita mengucap syukur pada Tuhan karena pertolongan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita semua untuk ada di rumah Tuhan dan masuk dalam ibadah yang kudus. Mari kita akan mulai baktian kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh masuk dalam ibadah yang kudus. Kami sudah mempersiapkan diri kami untuk beribadah pada pagi hari ini dan juga untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Mari Tuhan, supaya ibadah pagi hari ini boleh menjadi berkat dan kami semua boleh pulang bawa berkat dari surga. Urapi Tuhan setiap hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, baik aser, kolektan, pemusik, BL, singer, hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Allah, urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga kuasa Allah, hadirat Allah kami boleh rasakan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, kuasai kami semua dengan kuasa-Mu dari surga. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memimpin ibadah ini dari awal hingga selesai. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan dalam mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama dan berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Luar biasa pastinya, amin saudara. Saudara siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Amin, amin. Saya mau ajak yang siap untuk memuji Tuhan, kita mau angkat tangan sama-sama yuk. Yang di atas, yang di bawah yuk. Mari kita mau katakan, Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amen. Hey, yeah.
kaulah satu-satunya dalam hidup kita, amin saudara. Ketika dia ada dalam hidup kita tidak akan sama lagi, amin. Hidupku tak akan sama, mon. Tangan yuk. Mari katakan, kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sama. Katakan, kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Kau sumber dari segalanya. Kau kebenaran, amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sama. Mari katakan sama-sama, kaulah alasanmu. Kaulah alasan yang keras, yuk. Untuk ku hidup. Yes, come on. Hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan Tuhan. Kaulah alasan. Untuk ku hidup. Amin. Hanya menyenangkanmu. Yang keras lagi, come on. Say. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkanmu. Kaulah alasanku Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh dan anugerahmu bagiku. Amin. Hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sama. Amin, amin. Kita tahu ketika Tuhan ada dalam hidup kita tidak akan sama lagi, amin. Karena kita tahu kita punya Tuhan. Kita tahu kita punya Bapa. Bapa yang selalu memberikan kasih setiap hari buat kita.
Bapak yang selalu memberikan anugerah yang baru setiap hari buat kita. Dia Bapak yang gak pernah tinggalkan kita. Dia juga Bapak yang gak pernah melupakan kita. Amin saudara. Mari kita mau bersyukur pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian kita yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Amin. Bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah kami, karena Engkau Bapa kami, dan Engkau kepunyaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Tak ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari katakan sama-sama, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik,
Sungguh kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa. Bapa yang sungguh baik. Bapa yang gak pernah tinggalkan kami. Bapa yang gak pernah lupakan kami Tuhan. Itu yang kami pegang terus Tuhan. Kami tahu ada satu sosok yang gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh rindu semua pujian penyembahan kami. Itu menyenangkan hatimu Bapa. Dan juga bisa jadi kekuatan buat hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami sebentar akan memberikan persembahan. Mari ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik. Karena kami tahu Engkau sudah memberikan terbaik terlebih dahulu buat hidup kami Tuhan. Kami serahkan persembahan itu bisa jadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk dan memberi dengan sukacita. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah diberkati melalui doa, pujian, penyembahan. Kita rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar mendengar perintah firman Tuhan dan kita mau belajar untuk melakukannya. Firman Tuhan pada pagi ini temanya adalah mengelola konflik dalam keluarga atau dalam rumah tangga. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pagi ini kami sudah diberkati melalui doa, pujian, penyembahan. Tiba saatnya kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu sembunyikan di dalam kemuliaan Tuhan. Kuduskan, urapi seluruh keberadaannya. Urapi mulut lidah bibirnya sehingga setiap firman yang disampaikan, kata demi kata, kalimat demi kalimat, seluruh penyampaian kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi rema bagi kami semua. Untuk menjadi bagian hidup kami yang boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita belajar mengelola konflik dalam keluarga. Memang firman Tuhan yang disampaikan sebagai renungan kita pagi ini adalah untuk belajar. Ya, kita mau belajar. Kita akan baca dari Yakobus pasal 4 ayat 1. Yakobus pasal 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Konflik di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai sengketa, pertengkaran, atau perbantahan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara tidak akan mendapatkan tulisan konflik di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Sunda, ya itu konflik itu disebut adalah paketrok. Ya, mungkin saudara pernah dengar. Ya, jadi katanya piring itu ya di dapur itu suka paketrok. Karena apa? Karena
setiap waktu ada bersama-sama, ya, selalu berdampingan. Makanya terjadi kadang-kadang mungkin terjadi benturan satu dengan yang lain, ya. Jadi kalau bisa berjauhan itu tidak mungkin. Bisa terjadi konflik. Konflik terjadi kalau berdekatan. Memang dalam masa-masa sekarang yang disebut jarak itu jauh dan dekat itu bisa secara fisik, bisa juga secara virtual. Jadi walaupun jauh mungkin selalu berkontak-kontak lewat HP kita. Ya. Jadi kita lihat ketika kita selalu berkontak, selalu berelasi, itu ada kemungkinan bisa terjadinya konflik di antara satu dengan yang lain. Jadi konflik di dalam keluarga atau dalam rumah tangga itu lumrah. Karena seperti tadi contoh, piring di dapur itu suka pakai truk, ya suka beradu. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, lumrah enggak kalau di dalam rumah tangga ada konflik? Mungkin ada yang mengatakan lumrah, ada juga yang mengatakan tidak lumrah. Ya. Jadi konflik itu bisa terjadi antara suami dan istri, bisa terjadi antara anak dan orang tua, bisa terjadi juga konflik antara sesama saudara. Nah, kalau kita lihat, itu biasanya konflik itu terjadi dimulai dengan orang ngobrol-ngobrol dalam keluarga, lalu bercengkrama, lalu mulai berbeda pendapat. Udah berbeda pendapat, lalu berargumentasi, lalu terjadilah konflik. Karena keduanya tidak mau mengalah, merasa dirinya benar, ya, merasa dirinya lebih ngerti. Lalu selanjutnya itu bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun secara psikis. Ya. Itulah tingkat konflik. Ya, jadi dimulai ngobrol-ngobrol dan ujungnya terjadi konflik. Tadi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa konflik itu datangnya, dikatakan demikian dari ayat yang tadi. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu masing-masing. Ya. Jadi artinya konflik itu begini, berjuang dalam diri kita sendiri. Kita tahu, misalnya kita berbeda pendapat. Lalu kita, kata orang Sunda, kekeh ya di dalam pendapat kita. Tapi kadang-kadang begini, apa yang disebut berjuang di dalam tubuh kita, dalam diri kita. Kadang-kadang ketika kita berkonflik, mungkin beradu argumentasi, ternyata secara sadar ya bahwa apa yang kita sampaikan itu salah. Dan pada saat seperti itulah itu ada perjuangan dalam diri kita. Apakah kita mau mengakui kesalahan kita atau kita tetap ya bertahan pada pendapat kita. Itu yang disebut ada perjuangan dalam diri kita. Di dalam diri kita sendiri terjadi perbantahan. Ya. Mungkin awalnya kita dikatakan tadi kekeh di dalam pendapat kita. Tapi setelah berargumentasi, kita tahu bahwa kita itu salah. Tetapi kita tidak mau mengakui kesalahan itu. Jadi terjadilah di dalam diri kita suatu perbantahan. Ya. Lalu dikatakan ayat itu, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Artinya orang yang mendengar nasihat itu artinya punya akal budi dan bijaksana. Maksudnya di dalam kita berargumentasi, kita itu ya mau mendengar nasihat. Artinya mau mendengar pendapat orang lain. Ya, itu penting dalam hidup kita. Jadi ketika kita berargumentasi dengan orang, ya
Kalau kita punya hikmat, kalau kita punya akal budi, bijaksana, ya maka kita itu mau mendengar pendapat orang lain. Terlebih nasihat firman Tuhan. Itu penting buat kita semua. Kadang-kadang kalau tadi saya katakan mendengar nasihat firman Tuhan. Tapi kadang-kadang orang berkonflik, merasa dirinya rohani lebih dari orang lain, mulailah dia keluar ayat-ayat firman Tuhan. Lalu lawan konfliknya juga tidak mau mengalah, keluar lagi ayat firman Tuhan. Jadi mulai mengadu dengan membenarkan diri, pembenaran diri dengan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, jadi itu konflik yang hebat, yang luar biasa, yang rohani. Dianggapnya rohani, tetapi konflik dengan memakai firman Tuhan untuk mengalahkan orang lain. Ya. Lalu selanjutnya Yakobus pasal 1 ayat 19. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi firman Tuhan mengajarkan, coba kamu itu harus cepat mendengar. Jadi kalau orang lain berbicara, jangan kita itu tidak mendengar. Dengarkan dulu baik-baik. Karena ada orang belum mendengar, dia sudah bicara. Ya. Ada orang yang kalau bicara, ya ngobrol gini, itu bicaranya itu tidak ada titik komanya, terus nyambung. Tidak memberi kesempatan pada orang lain untuk bicara. Ya. Apakah kita seperti itu? Firman Tuhan mengajarkan mari belajar cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kadang-kadang kita belum mengerti apa yang disampaikan orang lain, ya, tiba-tiba kita marah. Lalu firman Tuhan mengajarkan begini kepada kita. Kalau kita marah, ya kata firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau orang marah berkelanjutan, ya temperamennya naik dengan luar biasa, mungkin itu artinya memberi kesempatan kepada iblis untuk turut campur di dalam konflik itu. Sehingga konflik itu bertambah hebatnya konflik itu. Saudara, kata firman Tuhan, kalau kita marah, jangan marah terus sampai matahari terbenam. Jadi artinya semua persoalan, ya mungkin itu marah, berbeda pendapat dan sebagainya, diselesaikan pada hari itu juga. Ada orang yang marahnya atau beda pendapatnya disimpan dalam hati dan itu berlarut-larut melewati hari dan hari. Sehingga sering terjadi dalam suatu keluarga, dalam suatu rumah tangga, itu tidak bertegur sapa. Berhari-hari tidak bertegur sapa. Ya, kata orang Sunda pacicing-cicing gitu ya. Tapi ketika mau hari ibadah, suami istri pergi ke gereja bareng, naik mobil bareng, bahkan mungkin naik motor pegangan bareng. Orang lihat, wah begitu rukunnya, begitu mesranya. Tetapi mereka tuh sedang tidak berbicara. Ya, itu sebetulnya sesuatu yang mungkin yang lucu ya. Orang lain tidak tahu bahwa itu tuh sedang tidak bertegur sapa. Jadi kata firman Tuhan, kalau ada kemarahan, kalau ada sesuatu mungkin ganjelan, ya di dalam konflik, jangan itu berlarut-larut. Itu harus diselesaikan, ya harus diselesaikan secepatnya. Jangan istilahnya tidak bertegur sapa itu, mungkin bisa digambarkan kalau dulu, ya itu ada yang disebut perang dingin.
tidak melakukan apa, tidak saling menyerang. Ya, dulu ada masa-masa perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Mereka tidak saling menyerang, tetapi mereka selalu bersiap siaga. Berjaga-jaga kalau nanti musuhnya itu menyerang. Ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya sekarang konflik itu terbuka, itu seperti perang terbuka. Kita lihat misalnya jelas-jelas perangnya itu terjadi. Seperti sekarang Rusia berperang dengan Ukraina, lalu Israel dikeroyok sekarang, ya, oleh Hamas, oleh Hizbullah, oleh Houthi dan sebagainya. Jadi kita lihat di dalam konflik ini kita harus tahu, belajar untuk selalu belajar. Kata saya pada hari ini kita banyak belajar, ya, belajar untuk mendengar dengan baik, cepat mendengar. Ya, jangan cepat berkata-kata, apalagi jangan cepat marah. Ya. Saudara, kadang-kadang orang berbuat salah itu tidak sengaja. Dulu saya punya seorang pembantu rumah tangga, itu sudah mengabdi 40 tahun. Jadi kami sudah tahu seperti apa dia. Satu kali dia datang kepada saya, dia berkata, "Pak, maaf. Saya dengan tidak sengaja memecahkan piring waktu nyuci." Kata saya, "Bibi tidak sengaja kan memecahkan piring?" "Iya Pak, saya tidak sengaja." "Maaf Pak." Saya bilang, "Enggak apa-apa. Kalau memang enggak sengaja, itu enggak apa-apa. Saya cuma bicara, Bi, nanti ke depan harus lebih hati-hati." Udah selesai persoalannya. Jadi sebetulnya setiap orang itu mungkin pernah melakukan suatu kesalahan yang tidak disengaja. Ya, itu harus dimaklumi, termasuk saya. Saya bisa saja melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Juga pasangan hidup kita, juga anak-anak kita dan orang tua kita. Bisa saja melakukan suatu kesalahan yang tidak disengaja. Dan memang itu wajar, ya, itu manusiawi. Ya. Jadi kita lihat, kita mau belajar, menerima apa yang dilakukan karena kesalahan yang tidak disengaja. Lalu kesalahannya, kalau kesalahannya disengaja, ada orang yang berbuat salah disengaja. Ya, artinya apa? Untuk menunjukkan bahwa dia itu hebat. Untuk menunjukkan bahwa dia itu lebih, ya. Atau memang untuk menyakiti lawan bicaranya. Kalau orang seperti itu perlu dibawa ke psikiater. Kalau kata orang Sunda mungkin ada kurang satu strip begitu, saudara. Ya. Karena begini, ada orang, ya, seorang bapak misalnya, begitu anaknya berkelahi dengan anak tetangga, anak itu dalam berkelahi itu menang. Lalu bapak bilang, "Hebat kamu." Ya. Nah itu artinya ada sesuatu yang tidak waras dalam dirinya. Ya, ada sesuatu yang tidak waras. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Lalu kita lihat tayangan di sini, apa yang kita yang harus belajar. Ya. Kita harus banyak belajar untuk mendengarkan dari ayat firman Tuhan tadi. Kita mau belajar mengerti dan mau menerima kekurangan dan kelebihan pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan juga orang tua kita. Itu penting. Jadi belajar mendengar, belajar mengerti. Seperti tadi dikatakan, bisa saja berbuat salah. Karena tidak sengaja. Kita belajar mengerti itu. Ya, dan menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan hidup kita, dari anak-anak kita, dan juga dari orang tua kita. Termasuk artinya kita semua mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Kita boleh saling menerima, saling belajar, ya.
Lalu selanjutnya firman Tuhan mengatakan begini, kita itu harus belajar berbicara, menjawab dengan lemah lembut. Itu ditulis di dalam Amsal pasal 15 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas itu membangkitkan marah. Lidah orang bijak itu mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal itu mencurahkan kebodohan. Jadi di sini dikatakan ya, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Jadi artinya bukan asal ngomong. Juga tadi kalau disebut bijak, penuh hikmat, akal budi, itu suka mendengar. Ya suka mendengar sehingga dia bisa memberi jawaban yang lemah lembut, dia bisa memberikan jawaban yang dikatakan di sini mengeluarkan pengetahuan. Jadi bukan asal ngomong. Ya, dia ngerti apa yang dia keluarkan, perkataan dia keluarkan, dan dia mengerti apa yang menjadi jawaban yang dia sampaikan. Artinya mungkin kalau semua berlaku seperti itu, bertindak seperti itu bisa saling meredakan konflik. Memang kalau kita lihat setiap orang itu punya atau memiliki berbeda persepsi ya, dalam segala hal. Jadi mungkin ketika melihat suatu masalah, orang bisa saja persepsinya beda untuk sesuatu. Lalu orang tuh punya standar atau punya kriteria terhadap suatu kebiasaan. Jadi kita sering dengar firman Tuhan, terjadi konflik ya antara suami dan istri karena beda kebiasaan. Memang ada yang melakukan segala sesuatu dengan perfect, tapi pasangan hidupnya melakukan segala macam dengan ceroboh. Jadi memang setiap orang ada perbedaan. Jadi tadi persepsi terhadap segala sesuatu persoalan, lalu beda standar, beda kriteria, beda kebiasaan. Jadi ketika melihat suatu persoalan dalam pengambilan keputusan, dalam kita berproses berpikir, dalam kita bersikap itu berbeda. Dan akhirnya membuat kesimpulan dan bersikap yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan itu perlu diakui, setiap orang punya hal-hal yang berbeda. Tetapi janganlah hal-hal yang tidak sama itu, yang berbeda itu menjadi sumber konflik. Jadi artinya apa? Kita mau belajar mengerti ya orang lain. Atau pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita. Ada orang mengatakan, konflik mah itu mah biasa. Sebagai bunga dalam hidup berkeluarga, berumah tangga. Seperti mimpi adalah bunga tidur katanya. Jadi memang kalau tidak ada konflik, kurang seru hidup itu. Ya. Jadi konflik itu dikatakannya itu rasanya itu ada yang manis, asin, asam, pahit, kecut, sedih, ya, kesal, marah, tertawa, sukacita, bahagia. Itu mah sebagai bunga-bunga dalam kehidupan berumah tangga. Kata orang biasa jadinya. Ya, supaya apa? Supaya memiliki pengalaman makan asam garam dalam hidup berumah tangga. Jadi perlu katanya seperti itu. Lalu melalui konflik rumah tangga itu bertumbuh lebih dewasa. Gimana caranya? Melewati konflik, anggota keluarga itu harus belajar. Jadi selalu pagi ini itu harus belajar. Termasuk saya harus belajar. Karena mungkin kita belum memiliki hal-hal yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, termasuk saya. Melewati konflik, anggota keluarga itu harus belajar meresponinya dengan
sikap positif. Ya. Lalu agar setiap anggota keluarga dapat memetik hikmah dari konflik itu, hikmah yang baik. Agar rumah tangga itu atau keluarga itu bertumbuh lebih dewasa. Sehingga tambah lama mungkin konfliknya tambah berkurang. Karena sudah belajar mengerti. Ya, mendapat hikmah dari konflik-konflik yang sudah terjadi. Dan ini harus diperjuangkan ya oleh semua anggota keluarga. Ini harus dibangun oleh semua anggota keluarga. Jadi suami istri, anak-anak juga orang tua. Lalu slide berikutnya, apakah Bapak Ibu pernah mengalami konflik dalam rumah tangga atau dalam keluarga? Ya. Kalau kita ditanya, apakah Bapak Ibu pernah mengalami konflik dalam keluarga atau dalam rumah tangga? Pernah Bu? Bapak pernah? Atau ada orang mengatakan, no, tidak pernah saya konflik dalam rumah tangga. Dan tidak akan pernah konflik dalam rumah tangga. Ada? Ada yang tidak pernah konflik? Sekarang saya tanya, ada yang pernah konflik? Ya. Jadi jawabannya itu dua, satu no problem. Ya. Artinya tidak masalah, karena dikatakan lumrah tadi. Karena tiap hari ketemu. Ya, ada satu kejadian begini. Bapaknya itu kerja dinas di suatu instansi. Ya. Jadi ketemunya cuma pagi dan malam. Kadang-kadang lembur si bapaknya pulang malam. Hidup rukun-rukun, tidak pernah ada masalah. Begitu si bapak itu pensiun, tiap hari ketemu, maka mulailah terjadi konflik. Aneh kan sebetulnya. Saya pernah baca suatu peristiwa, ibu dan bapak yang sudah membangun rumah tangga selama puluhan tahun, udah mempunyai anak cucu, tiba-tiba bercerai setelah pensiun. Ya. Dan itu sesuatu yang aneh sebetulnya. Jangan sampai seperti itu. Ya, dikatakan memang tidak jadi masalah, lumrah. Tapi kita harus belajar mengelola konflik itu dengan baik. Jadi ada konflik yang berat, sudah dikecilkan. Ada konflik yang kecil, sudah dihilangkan. Kita harus belajar mengelola konflik. Lalu konflik itu harus dikelola secara profesional dan proporsional. Ya. Salah satu begini. Yang pertama, mungkin banyak, tapi saya akan ambil beberapa contoh. Satu, fokus pada materi konflik. Jadi konflik ini sedang apa, bicara apa? Misalnya bicara soal anak. Udah, bicaranya soal anak. Jangan langsung mulai konfliknya tuh bicara soal keuangan, bicara soal hubungan suami istri, bicara untuk pekerjaan. Jangan. Ya, jadi kalau konflik itu sedang bicara soal anak, bicaralah soal anak. Lalu yang kedua, tidak memperluas medan konflik. Apa maksudnya tidak memperluas medan konflik? Jadi begini, kalau kita sedang konflik antara istri dan suami, itu jangan mulai memperluas medan konflik. Mulai, ya udahlah kamu mah, memang samalah sama mami kamu, judes dan sebagainya. Jadi mulai melibatkan maminya. Terus yang satu ngomong, iya bapak kamu juga ada bandel katanya gitu. Itu memperluas konflik. Sebetulnya konfliknya antara suami istri mulai melibat mamahnya, papahnya dibawa. Lalu mulai apa? Marganya dibawa. Lalu mulai apa? Kalau pasangan hidup ini bukan satu etnis, mulai menyangkut-nyangkutkan suku dan sebagainya. Iyalah kamu udah orang Jawa mah beginilah. Kamu orang Cina mah beginilah gitu. Nah, itu memperluas konflik, tidak boleh seperti itu. Jadi tadi tidak boleh beralih materi, tidak boleh memperluas area konflik.
Ya udah dibatasi aja gitu. Jadi jangan mulai bawa-bawa ya yang lain. Lalu yang ketiga, penguasaan diri. Jadi jangan sampai meningkatkan tingkat konflik. Ya. Ya. Jadi ada penguasaan diri, jangan sampai meningkatkan tingkat konflik. Ya. Jadi artinya jangan egois, ingin menang sendiri. Ya, terus jangan ada niat untuk menyakiti pasangan hidup kita, anak kita ataupun orang tua kita. Ya. Tadi dikatakan kita harus belajar lemah lembut, penguasaan diri. Ya. Itu nggak bisa kalau kita tanpa mengikut sertakan Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Karena dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, kesetiaan. Lalu kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jadi kalau tidak melibatkan Roh Kudus, kita tidak berbuah roh, kita tidak bisa melakukan itu. Artinya apa? Ya. Jadi hidup kita itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi itu bukan berarti kayak gelas diisi air. Penuh nanti kurang, penuh lagi diisi, bukan. Dipenuhkan Roh Kudus artinya mempersilahkan Roh Kudus berkuasa, berdaulat penuh dalam hidup kita. Dan kita mau belajar tunduk patuh kepada kedaulatan, perbuatan, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi jangan kekeh dengan pendapat kita. Pasti ketika kita berkonflik, pasti Roh Kudus, kita sebagai orang-orang percaya, pasti Roh Kudus akan bicara. Akan menegur kita. Ya. Tinggal kita mau kekeh dengan keegoisan kita atau mendengar suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus mengatakan kamu harus lemah lembut, kamu harus ada penguasaan diri. Ya. Sehingga pemazmur berkata begini, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Menyerahkan pikiran kita, menyerahkan diri kita, hati kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang akan menyelidiki, Tuhan yang akan memberitahu, Tuhan akan mengontrol hidup kita, perkataan kita, apa yang kita lakukan, sikap kita. Saudara, ternyata konflik itu terjadi juga di dalam Alkitab. Ya, di Perjanjian Baru itu di dalam Lukas pasal 22 ayat 24 dikatakan terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Memang pertamanya Yakobus dan Yohanes yang bicara, tetapi yang lain tidak mau terima. Artinya sama-sama mereka konflik untuk menunjukkan siapa yang terbesar di antara mereka. Malah Yohanes dan Yakobus berkata begini kepada Tuhan Yesus. Perkenanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Itu berbicara tentang apa? Maksudnya adalah berambisi untuk berkuasa, berambisi untuk lebih dari orang lain, berambisi untuk merasa dirinya lebih berhak dari orang lain. Dan itu adalah yang bisa memicu konflik. Dalam Amsal pasal 13 ayat 10 dikatakan begini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jadi diulangi di sini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Jadi pertengkaran itu terjadi karena ada suatu keangkuhan, keegoan di dalam diri kita. Maka akan terjadi konflik. Jadi di sini dalam kasus itu dikatakan keangkuhan itu merasa dirinya memiliki hak lebih dari orang lain.
Tapi Tuhan Yesus menjawab begini kepada mereka. Tetapi kamu tidaklah demikian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Jadi di hadapan Tuhan itu ada suatu paradigma, ada satu sikap yang harus berbeda yang kita miliki dengan dunia ini. Kalau kamu ingin lebih besar, kamu harus jadi pelayan. Jadi artinya apa? Ayo mau belajar merendahkan hati. Ya, baik di hadapan Tuhan juga di hadapan sesama manusia. Lalu slide berikutnya itu setelah keangkuhan. Jadi tadi dikatakan keangkuhan, kita bicara keangkuhan. Ya, selain keangkuhan itu hal lain yang menjadi penyebab konflik. Kita bisa lihat contoh-contohnya di Alkitab. Ya. Ada beberapa, jadi saya ambil mungkin beberapa, jadi mungkin ada yang lain. Yang pertama, karena cemburu atau iri hati. Seperti apa? Yusuf dijual oleh abang-abangnya, oleh kakak-kakaknya kepada Bani Ismail dan dibawa ke Mesir untuk dijadikan budak. Ya, itu latar belakangnya adalah cemburu dan iri hati. Lalu yang kedua, karena manipulasi dan penipuan atau kebohongan. Ya, itu timbul konflik antara Esau dan Yakub. Tapi kita memang lihat di dalam dua kejadian ini terjadi rekonsiliasi, pemulihan hubungan. Ya. Kita lihat bahwa Yusuf itu berrekonsiliasi dengan saudara-saudaranya setelah kurang lebih 14-15 tahun. Lalu Esau dan Yakub itu berkonsiliasi setelah kurang lebih 20-21 tahun. Saudara, kalau ada konflik di antara kita, apa kita harus nunggu waktu selama itu untuk berbaik-baikan kembali? Untuk saling memaafkan, mengampuni? Gak perlu, kata firman Tuhan, jangan sampai matahari terbenam, itu persoalan belum selesai. Ya, jadi harus secepat, jangan nunggu sampai 15 tahun, 21 tahun baru berbaik-baikan. Lalu yang ketiga ini, kita akan bicara yang ketiga tadi, karena mengambil posisi wewenang, hak, dan tanggung jawab orang lain. Jadi konflik itu bisa terjadi karena mengambil posisi wewenang dan tanggung jawab orang lain. Ya. Kita lihat posisi di dalam keluarga dulu, dalam rumah tangga. Ya. Mengenai tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya. Dikatakan suami adalah kepala istri. Itu ditulis dalam Efesus pasal 5. Lalu dikatakan demikian jugalah istri. Ya, tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Lalu yang berikutnya, hai suami kasihilah istrimu. Jadi artinya kita lihat posisi tanggung jawab wewenang itu seperti itu. Jadi suami itu sebagai kepala, ya, dan suami itu harus mengasihi istri. Itu kira-kira garis besarnya. Jadi istri itu harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi tidak ada komentar lain. Pokoknya harus tunduk, kata Tuhan, kepada suami. Mungkin kalau istrinya status sosial ekonominya di bawah suami, mungkin gampang untuk tunduk. Tapi kadang-kadang ada istri yang status sosial ekonominya lebih tinggi dari suami. Ya. Apakah mudah untuk tunduk? Tetapi firman Tuhan mengatakan harus belajar tunduk. Ya, untuk menghindarkan konflik. Jadi suami itu adalah kepala dan dia yang harus bertanggung jawab. Dia yang harus memutuskan segala sesuatu sekalipun bahwa keputusan itu berdasarkan masukan dari istrinya. Tetapi kalau keputusan itu ternyata salah, ya, yang bertanggung jawab bukan istri yang ngasih masukan, yang ngasih input. Tetapi suami sebagai kepala rumah tangga itu harus bertanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab itu tetap ada di suami.
Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ya ketika manusia mulai diciptakan, itu ketika Hawa menghadapi bujukan dari si ular atau si iblis, Hawa mengambil keputusan sendiri. Terjadilah dosa pertama. Mungkin saudara mengatakan, Bapak Ibu mengatakan dosa pertama adalah mengambil buah pengetahuan baik dan buruk lalu dimakan. Bukan. Dosa pertama adalah Hawa mengambil posisi, mengambil wewenang tanggung jawab Adam, ya, menghadapi si ular itu tanpa cross check, ya, apakah perintah firman Tuhan seperti apa? Karena ketika firman Tuhan disampaikan kepada Adam, waktu itu Hawa belum dibangun. Ya. Tapi Hawa waktu ini dia sudah mengambil tugas tanggung jawab suaminya, lalu memberikan jawaban dan melakukan sesuatu kepada iblis itu. Lalu kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 16. Ya, karena manusia jatuh dalam dosa, banyak akibat yang harus diderita oleh manusia. Salah satu ditulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 dikatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Jadi waktu mengandung susah payahnya akan banyak, sangat banyak. Yang kedua, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris itu ditulis berahi itu desire. Ya. Dan itu bukan berarti ya itu hasrat seksual, bukan. Jadi beberapa hamba Tuhan itu mengatakan bukan hasrat seksual. Tetapi berahi atau desire di sini hasrat keinginan yang sangat dalam atau mendalam untuk menguasai dan mengendalikan suami. Ya. Dan itu karena dosa terjadi seperti itu. Jadi wanita atau istri itu punya hasrat yang mendalam untuk menguasai dan mengendalikan suami. Padahal ayat itu mengatakan ya dikatakan ia atau suami itu ya akan berkuasa atasmu, atas istri. Jadi ketika suami itu berkuasa dan mengendalikan istrinya, sedangkan istrinya itu punya hasrat yang dalam untuk menguasai suami dan mengendalikan suami, kita bisa lihat itu pasti konflik terjadi. Ya. Dan itulah penyebab utama. Itulah yang jadi bisa dikatakan biang kerok dari konflik di dalam rumah tangga. Jadi saling ingin menguasai dan mengendalikan. Ya. Lalu kita lihat slide berikutnya, solusi untuk mengelola konflik dalam keluarga. Cara menurut firman Tuhan. Dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi di sini isi daripada firman Tuhan ini dikatakan kita harus ramah satu yang lain, anggota keluarga di dalam suatu keluarga. Lalu harus ada kasih mesra, ada pengampunan. Saling mengampuni. Ya. Tadi kita sudah belajar di depan mendengarkan dengan baik. Mengerti, menerima kekurangan dan kelebihan. Belajar lembut dalam bicara dan menjawab. Di sini kita diajarkan lagi belajar ramah seorang terhadap yang lain. Belajar mengasihi. Ya, belajar mengampuni, ya, saling mengampuni.
Itu solusi yang disampaikan firman Tuhan. Banyak Tuhan sampaikan supaya tidak terjadi konflik atau supaya bisa mengelola konflik yang terjadi. Lalu apa kalau tadi suami sebagai kepala, istri harus tunduk dan sebagainya, suami harus mengasihi istri. Lalu di sini di sini dalam Kolose pasal 3 ayat 19 sampai 21 dikatakan begini. Jadi apa yang harus dilakukan anggota keluarga sebagai tanggung jawab ya, untuk tidak berkonflik. Jadi harus memposisikan dirinya dengan benar. Dikatakan begini, suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi itu petunjuk begitu jelas dari firman Tuhan. Lalu dalam Efesus pasal 5 ayat 33 dikatakan begini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suami. Ya, saya nggak perlu sampaikan karena banyak hal yang kadang-kadang sudah terjadi dan tidak disadari. Misalnya istri menghormati suami. Ketika sedang berbicara dengan orang lain, istrinya nyeletuk tanpa sadar. Iyalah, udah dia mah bodoh, gitu. Misalnya, gitu. Itu tuh tidak menghormati suami. Iya, dari dia mah tidak mengerti. Iya, dari dia mah begini. Begitu juga suami. Ketika bicara dengan orang lain, ngomong tentang istrinya. Ya, hal-hal yang negatif tentang istrinya. Itu artinya tidak saling menghormati. Lalu sebagai terakhir kita lihat, menjelang datangnya hari Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan itu merindukan semua keluarga itu berkonsiliasi. Ya. Memperbaiki hubungan dan saling mengampuni. Ya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yang menjadi kerinduan Tuhan dan apa yang akan Tuhan lakukan. Kenapa? Ya, kalau kita baca di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6, ya, itu merupakan ayat terakhir dari perjanjian lama. Ya. Ini pesan terakhir Tuhan di perjanjian lama. Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi ini kejadiannya menjelang datangnya hari Tuhan. Maka Tuhan akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi. Jadi Tuhan mau supaya Tuhan tidak menghukum dunia ini, Tuhan ingin keluarga-keluarga berkonsiliasi. Ya, ini ditulis di ayat terakhir perjanjian lama. Lalu kalau kita lihat Alkitab kita, ini antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu cuma satu lembar. Ya, jadi satu lembar itu cuma ditulis perjanjian baru. Tetapi ini tuh terjadi ya dari zaman perjanjian lama terakhir sampai perjanjian baru itu adalah 400 tahun. 400 tahun itu masa sepi di mana Tuhan tidak pernah berbicara, tidak pernah menyampaikan firman Tuhan. Lalu setelah 400 tahun Tuhan mulai bicara lagi. Dan pesan pertama yang Tuhan sampaikan kepada manusia itu ditulis dalam Lukas pasal 1 ayat 17. Jadi ini pesan pertama dalam perjanjian baru, tadi pesan terakhir dari perjanjian lama dan itu selisihnya kurang lebih 400 tahun. Dan ia akan berjalan, Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia
untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi kata Tuhan, menjelang hari Tuhan, Tuhan akan menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Supaya Tuhan tadi dikatakan tidak menghukum bumi. Dan ternyata pesan terakhir di perjanjian lama dan pesan pertama dari perjanjian baru itu isinya sama. Tuhan rindu, Tuhan ingin memulihkan hubungan yang baik dalam keluarga. Antara bapak dan anak, dengan pasangan hidup, dengan orang tua dan sebagainya. Ya. Lalu ayat Lukas 1 ayat 17 tadi ditambah dikatakan begini. Orang-orang durhaka, jadi artinya itu akan berbalik orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian Tuhan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Jadi artinya selain rekonsiliasi dalam keluarga, Tuhan itu akan melakukan transformasi untuk manusia untuk berbaik-baikan dengan Tuhan. Itu menjadi kerinduan Tuhan dan Tuhan akan lakukan, kerjakan di tengah-tengah kita ya. Supaya apa? Menyiapkan diri sebagai umat yang layak bagi Tuhan ketika Tuhan datang. Dan bumi ini tidak dihukum kata Tuhan. Ya. Itu bagian Tuhan. Tapi apa yang sudah kita pelajari pada pagi ini itu ada bagian yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pagi ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang mengelola konflik dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kami harus banyak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus akan tolong supaya kami mampu melakukan semua apa yang harus kami pelajari. Sehingga Tuhan, kami boleh memenuhi kerinduan Tuhan. Sehingga Tuhan boleh melakukan rekonsiliasi dan transformasi di tengah-tengah umat-Mu menjadi umat yang layak ketika Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita, seluruh keberadaan kita untuk menerima berkat Tuhan ini. Sebelum kita akan makan dan minum jamuan kudus, roti dan anggur, mari saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, untuk menghadapi hari ini, yaitu kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Dari minggu lalu sudah disampaikan bahwa kita mempersiapkan diri kita dengan berdoa. Ya, dan berdoa dan puasa. Memang itu bukan syarat. Ya, tapi itu adalah satu persiapan untuk kita. Dan kita akan makan dan minum tubuh Tuhan. Dan setelah itu, sebelum kita makan dan minum, dibacakan juga firman Tuhan. Supaya kita mempersiapkan diri, yaitu di sini tulis menguji diri sendiri, dan baru sudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Menguji diri sendiri itu artinya juga kita mempersiapkan diri kita, sehingga kita tidak asal makan dan minum. Seolah-olah perjamuan kudus itu adalah satu rutinitas. Tiap bulan kita minum dan kita makan dan minum perjamuan kudus. Tidak, saudara. Sebab itu setelah kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah berdoa di rumah, dan pagi hari ini sebelum kita makan dan minum sudah dibacakan firman Tuhan, mari saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa untuk mempersiapkan diri kita untuk makan dan minum roti dan anggur ini. Kita nyanyikan satu kur, yaitu Tuhan Yesus Kau, dan Ibu Gembala akan bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Engkau mengundang kami untuk datang di rumah Tuhan, untuk makan dan minum perjamuan Tuhan sebagai lambang untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana Ia sudah menderita karena segala kesalahan kami. Seharusnya kami yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus sudah menggantikan kami, menerima hukuman daripada segala dosa kami. Karena itu sebelum kami makan dan minum perjamuan pada pagi hari ini, kami mau mengaku segala dosa kami mau mengaku segala kesalahan kami. Karena firman Tuhan berkata bahwa jikalau kami mengaku segala dosa kami, maka Tuhan adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempersiapkan diri dengan doa puasa korporat selama 3 hari berturut-turut, dan kami pada hari ini sungguh sangat berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kesalahan kami, dan Engkau menyediakan bagi kami kehidupan yang kekal di dalam surga bersama dengan setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin.
Mari saudara, kita angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Roti ini lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Yang menderita karena dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya dia terima karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku Mari saudara, angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan dosa, segala dosa kita. Bagaimana besar, berat dan hitamnya dosa kita. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-anaknya. Sesudah makan Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan atas berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Tuhan sudah menyelamatkan kita dari penghukuman yang kekal. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan
Kami boleh mengucap syukur atas berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa yang seharusnya kami mendapat penghukuman yang kekal. Tapi Engkau begitu mengasihi kami. Kasih karunia Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami boleh mendapat keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, dan sekarang sudah bersatu dalam tubuh kami. Dan kami percaya, kami datang dengan sakit atau apapun juga, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kami datang dengan banyak persoalan. Kami percaya Engkau sudah angkat persoalan itu dan sudah memberikan kami hati yang lega. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan Dia sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri, tetapi perlu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Dengan demikian, kita perlu membangun relasi dengan sesama yang sifatnya dinamis. Pada pertemuan Pastor Corner bulan Oktober, akan dibahas sekaligus kita berbincang-bincang bagaimana meningkatkan hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai prioritas utama dan juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga hubungan dengan sesama, khususnya orang-orang di sekeliling kita, dapat menjadi hubungan yang berkualitas. Pastor Corner dengan judul Meningkatkan Hubungan Pribadi dengan pembicara Pendeta Yakobus Runkat, hari Kamis 26 September 2024 pukul 7 malam, diadakan via Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, sebelum kita akan tutup dengan doa, saya akan memberikan satu pengumuman yang cukup penting untuk kita ya. Kalau kita pikirkan bersama, kapan mulainya persembahan itu mulai diedarkan. Nah saudara, kita ingat lagi, persembahan itu tadinya pada saat COVID, saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan itu melalui langsung ya, QR code atau saudara bisa transfer. Supaya apa? Supaya tidak saling bersentuhan. Karena waktu itu
COVID-nya begitu hebat melandanya, ya, sehingga kita harus menjaga jarak, apa yang dipegang itu tidak saling bersentuhan dan sebagainya. Nah, setelah COVID-nya lewat, maka mulai saudara majelis gereja mulai berpikir supaya persembahan itu dilakukan dengan memasukkan uang persembahan dan perpuluhan itu di dalam satu envelope. Itu berjalan selama setelah COVID dinyatakan tidak berbahaya lagi. Tapi pada saat itu saudara masih pegang envelope-nya. Waktu mau keluar, di situ kolektannya, saudara yang melayani di kolektan sudah berdiri pintu, di kiri kanan pintu, dan memegang sebuah keranjang. Maka saudara yang sudah memegang persembahan saudara yang sudah didoakan dari rumah, saudara tinggal masukkan itu di dalam keranjang. Ya, masukkan ke keranjang. Karena masih belum kita masih belum berpikir bahwa kantong persembahan itu diedarkan. Karena sebelumnya tentu kalau kantong itu tentu nggak boleh diedarkan ya. Dia pegang sini, dipegang orang. Jadi bisa padahal masuk ke tempat kita harus cuci tangan. Sehingga kita waktu itu menyediakan tempat untuk cuci tangan di depan. 2 atau 3 tempat. Nah, tapi sekarang saudara, jadi setelah itu dimasukkan di keranjang, maka selanjutnya kita berpikir untuk masukkan ke kantong kolekta. Dan itu yang sudah dilakukan sampai sekarang. Nah, saudara, karena semuanya sudah berjalan dengan normal dan kita tidak usah untuk seperti waktu COVID. Jadi sekarang saudara bisa masukkan uang persembahan saudara itu langsung di kantong kolektor. Jadi saudara tidak usah ambil kantong kolektor, envelope, saudara pada waktu kantong persembahan diedarkan, saudara tinggal masukkan, ya. Mungkin untuk 1-2 saudara yang tidak ikut atau hari ini tidak ikut berbakti dan tidak mendengar pengumuman ini, jadi 1 atau 2 minggu ke depan, mungkin masih ada saudara yang masuk ke pagi-pagi waktu mau masuk ke dalam ruang gereja, saudara masih menunggu nih, asernya biasanya kasih kantong envelope ya. Aser yang di depan selain jabakan tangan, mereka memberikan envelope untuk persembahan. Nah, mungkin 1-2 minggu ke depan tidak diberikan, tapi kalau saudara mau pakai kantong, saudara tinggal ambil aser di depan, di situ ada meja, ya. Di sampingnya atau di depannya ada meja, di situ ada kantong, ada envelope. Saudara bisa ngambil. Tapi kalau saudara tidak ambil pun, saudara bisa memberikan persembahan langsung. Jadi 1-2 minggu ke depan envelope persembahan masih tersedia.
tapi tidak diberikan langsung pada saudara. Sebab untuk persembahannya, untuk perpuluhannya, tentu saudara sudah mempersiapkan dari rumah. Sudah berdoa. Berapa banyak yang saudara akan berikan, sudah berdoa. Dan itu saudara persembahkan di dalam ibadah yang kita ikuti. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal sampai selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan mari Tuhan, supaya bukan hanya kami menjadi anak Tuhan di dalam ruang gereja, tapi kami mau terus melakukan ibadah kami dalam hidup kami sehari-hari, dimanapun kami berada. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami mau memancarkan kasih Kristus melalui hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini dalam masa transisi untuk pergantian pimpinan negara ini. Mari Tuhan Kau tolong supaya semuanya boleh berjalan yang lancar dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk pilkada yang diadakan bulan November, juga semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya boleh berjalan dengan tenang, dengan pertolongan Tuhan saja. Kami berdoa untuk TNI Polri yang menjaga keamanannya, dan pakai mereka supaya tidak terjadi huru-hara apapun dalam negara ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan tenang dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk semua usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pendidikan anak-anak kami semua. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Shalom saudara, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri, tetapi perlu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Dengan demikian, kita perlu membangun relasi dengan sesama yang sifatnya dinamis. Pada pertemuan Pastor Corner bulan Oktober, akan dibahas sekaligus kita berbincang-bincang bagaimana meningkatkan hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai prioritas utama dan juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga hubungan dengan sesama, khususnya orang-orang di sekeliling kita, dapat menjadi hubungan yang berkualitas. Pastor Corner dengan judul Meningkatkan Hubungan Pribadi dengan pembicara Pendeta Yakobus Runkat, hari Kamis 26 September 2024 pukul 7 malam, diadakan via Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.